Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman, pada video kali ini kami akan mengulas tentang sifat, di mana kami ingin menguraikan sifat manusia dan sifat hewan. Mengapa dikatakan manusia itu adalah pemimpin atau khalifah di bumi? Mengapa bukan dikatakan hewan? Tentu kita selaku manusia pasti diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah dalam proses penciptaannya. Manusia bukanlah hewan, dan hewan juga bukanlah manusia dari sisi jasmani maupun rohani. Apa yang menjadi sifat manusia? Dalam banyak referensi dan kitab-kitab suci dikatakan manusia itu diberikan akal. Manusia itu memiliki petunjuk atau cahaya, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki cahaya yang tentunya cahaya tadi adalah petunjuk kebenaran yang menjadi guidance manusia itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, apa yang saja dialami oleh manusia dan apa yang diperoleh manusia di dunia ini tentunya dapat dilihat dengan baik, dapat juga dilihat dengan buruk, tergantung ilmu atau cahaya yang dimiliki. Bagi orang yang berilmu, segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah suatu kebaikan atau sesuatu yang ada manfaatnya, baik atau buruk yang diperolehnya. Sedangkan bagi manusia yang tidak menggunakan ilmu, baik pun dikatakan buruk, apalagi yang buruk. Ini disebabkan karena tingkat kedalaman ilmu dari manusia itu sendiri. Teman-teman dan para sahabat dimanapun Anda berada, sifat manusia itu memiliki guidance atau dalil dalam kitab suci. Kitab suci semua agama
itu memberikan guidance tentang sifat-sifat dan perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Karena kitab suci dan ajaran-ajaran kebaikan itu tersusun dari para nabi dan rasul serta para ulama besar yang kemudian itu dituliskan dalam berbagai kitab suci. Oleh sebab itu, maka dikatakan manusia itu lebih tinggi kedudukannya dibanding makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Manusialah yang diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai khalifah untuk mengelola isi dunia dan isinya. Karena memang dalam kitab suci disebutkan bahwa dunia dan isinya itu untuk manusia. Teman-teman dan para sahabat dimanapun Anda berada, sifat manusia yang pasti adalah tidak sama dengan sifat hewan. Oleh karena itu, manusia tidak pantas meniru sifat hewan, tetapi merenungkan kejadian-kejadian dari apa yang diperbuat oleh hewan itu wajar-wajar saja. Karena hewan diciptakan oleh Allah juga ada gunanya dengan tujuan yang berbeda. Manusia selaku hamba Tuhan mestinya tidak mengikuti sifat hewan, karena sifat hewan memiliki yang berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, mempelajari sifat hewan dimaksudkan agar kita tidak menyerupai atau mengambil sifat hewan itu pada manusia. Karena sifat hewan adalah bukan sifat manusia. Manusia mestinya tidak meniru sifat hewan. Karena hewan tidak diberikan akal. Artinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan manusia memiliki cahaya atau ilmu atau rahasia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu dari kejadian-kejadian yang kita lihat hari ini, pelajaran tentang alam hayati adalah penting agar kita dapat menjadi manusia yang sejati dengan sifat-sifat manusia yang sebenarnya, yaitu memiliki cahaya atau akal dibanding dengan sifat-sifat hewan yang menggunakan insting untuk meraih sesuatu. Perlu kiranya untuk terus mengasah, terus belajar dari alam dan tidak mengambilnya, tetapi merenung agar tidak memiliki sifat yang sama dengan hewan. Manusia sejatinya adalah memiliki sifat manusia itu sendiri, yaitu sebagai hamba Tuhan. Ia mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa selaku pencipta bumi dan langit. Demikian, terima kasih atas like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.